Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 2190302200 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pondasi etika dan hukum berbisnis, produk atau jasa. Saya memilih dengan F&B produk, unit usahanya itu restoran. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman, saya memilih 4. Yang pertama, lead by example. Yang kedua, mengembangkan kode of conduct kode etik. Yang ketiga, reputasi merek yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan komitmen karyawan. 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan saya memilih mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi, saya memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis dan deskripsi model organisasi awal clause buyback. 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum, saya memilih tetapkan standar. Yang kedua, kesepakatan hukum. Perjanjian on the founders mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Nomor 2, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi yang pertama, partnership. 2.2, isu dipertimbangkan. Isu memilih bentuk organisasi. Saya memilih sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. Saya memilih fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham, dan fotokopi kartu keluarga atau KK jika penanggung jawab adalah perempuan, fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP, surat keterangan domisili usaha situ, fotokopi akte pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, dan surat izin gangguan HO dan surat izin prinsip SIP. Neraca perusahaan, pas foto direktur utama, penanggung jawaban atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lebar, dan materai 6.000, surat izin teknis dari intensi terkait jika diminta. 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Saya memilih izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi pasal 2, setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasan wajib memperoleh izin usaha industri. Perusahaan industri sebagai dimaksud dalam ayat 1 adalah penambahan kapasitas produksi dan atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan. Pasal 4, izin usaha industri yang dikeluarkan berdasarkan peraturan pemerintah ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan yang dimiliki dan digunakan untuk menyimpan dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut. Undang-Undang 20 atau 2008 tentang UMKM atau pasal 1, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3,
Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pasal 6. Pasal 5. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangun daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerintahan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria tunjuk kerja 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas, statusnya itu baik. Likuiditasnya itu statusnya sedang. Efisiensinya itu statusnya baik. Stabilitasnya statusnya baik. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan. Laporan pendapatan statusnya baik. Neraca statusnya baik. Laporan cash flow-nya statusnya sedang. Preparasi perakiraan keuangan. Pendapatan statusnya baik. Pengeluaran statusnya baik. Belanja statusnya baik. Preparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan statusnya baik. Laporan proforma neraca statusnya baik. Laporan proforma cash flow-nya statusnya sedang. Analisa berjalan dari hasil keuangan. Rasio analisa statusnya sedang. Mengukur hasil di bidang rencana statusnya sedang. Mengukur hasil-hasil dengan norma industrinya statusnya sedang. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan statusnya baik. Neraca statusnya baik. Laporan cash flow statusnya sedang. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi. 1. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan statusnya sedang. Kedua, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis statusnya baik. Yang ketiga, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu. 2. Kapasitas statusnya baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba ruginya itu statusnya baik. Proforma pendapatan statusnya baik. Proforma neraca statusnya baik. Proforma arus kasnya statusnya baik. 2.1. Rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya statusnya sedang. Efisiensi operasinya statusnya baik. Profitabilitasnya statusnya baik. Rekomendasinya yaitu rekomendasi menghasilkan pilihan yang cukup baik dalam menilai kekuatan dan kewajiban bagi kekurangan perusahaan yang baru, khususnya dalam produk jasa makanan dan minuman yang harganya cukup terjangkau bagi kaum milenial. Saya akan lanjutkan bagian yang ketiga. Mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha makanan ayam geprek bensu. Langkah pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1. Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk. 3. Tugas okupasi diidentifikasi untuk. 4. Persyaratan okupasi. 5. Kebutuhan pelatihan okupasi. 6. Jumlah tenaga kerja. 7. Perkiraan mulai bekerja. 8. Full time equivalent diidentifikasi. 9. Perkiraan durasi kontrak. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi. Saluran dan teknologi yang tepat. Mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Mengadakan panel seleksi. Mengembangkan pertanyaan wawancara. Pelamar terpilih. Jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis.
Proses seleksi mencakup saya memilih, proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kedua, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada Pormesel senior untuk pertunjukan. 3. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3. Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Saya memilih ada 2. Menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran pencatatan karyawan. Dan ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1. Hak dan kewajiban di tempat kerja dan memberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup. Saya memilih hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya saya memilih kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2. Prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial. Saya memilih kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah dan kekeluargaan. Peningkatan produktivitas. Mengelola staf. 4.1. Alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf. Saya memilih efisiensi, konsistensi, dan mengatasi kelemahan. 4.2. Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf. Saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Program pengembangan staf. Saya memilih pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3. Program pelatihan. Program pelatihan. Saya memilih orientasi pekerja dan in-service education. 4.4. Evaluasi. Dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi. Saya memilih identifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Nomor 5. Meninjau kinerja tim. 5.1. Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja. Saya memilih pencapaian tujuan dan saran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. 5.2. Kompetensi. Diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi. Saya memilih pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3. Tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf saya memilih rendah, yaitu 15%. 5.4. Kekompakan tim. Kekompakan tim saya memilih kompetensi bekerja sama. Rencana staffing. Executive chef. Tanggung jawabnya itu 1. Bertanggung jawab atas terlaksana tugas-tugas dan pekerja berdasarkan standar operasional kitchen itu sendiri sehingga bisa menopang dan departemen kitchen menjadi teamwork yang solid. 2. Bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan makanan minuman yang menjadi bagian dalam penjualan produk restoran. Tugasnya itu 1. Mengecek daftar pesanan barang ke gudang sebagai kitchen requisition, pengorderan barang untuk keperluan dapur. Nomor 2. Membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual. 3. Membuat rencana kerja tahunan sebagai work target revenue tahunan untuk menjadi tatanan pencapaian target di masa mendatang. 4. Selalu menghadiri rapat antara kepala bagian lainnya sesuai yang telah ditentukan oleh general manager. 5. Mengatur dan mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen dan departemen bar khususnya dalam. 6. Proses pengadaan dan pengelolaan makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 7. Mengawasi pelaksanaan
tata kerja, keselamatan kerja, dan memenuhi kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman. 8. Mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan, peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja. 9. Menjaga food cost, standar harga yang berbanding lurus dengan standar porsi, sehingga harga yang tercantum di menu sudah mengalami perhitungan yang matang. 10. Mengontrol dan melaksanakan sepenuhnya kegiatan food production secara keseluruhan. 11. Bekerja sama dengan F&B manager, khususnya dalam hal penyediaan makanan dan minuman dalam jamuan-jamuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh hotel. 12. Berkreasi menciptakan menu-menu baru sehingga upaya menarik konsumen, tetapi hal ini sebagai tugas tambahan. 13. Mengawasi tata urutan dalam penyiapan menu untuk buffet sehingga berjalan dengan teratur dan baik. 14. Menjaga hubungan baik dengan para staf dan rekan-rekan. 15. Bersedia menjalankan tugas atau instruksi dari atasan, yaitu cook. 1. Bertanggung jawab atas kebersihan kitchen. 2. Bertanggung jawab atas operasional restoran. 3. Bertanggung jawab atas pemesanan yang masuk. Nomor 1. Dapat membuat setiap pesanan customer. 2. Dapat menjaga cita rasa setiap masakan. Kasir, yaitu ramah konsumen. 1. Menyebutkan jumlah uang yang diterima, kembalian yang dibayarkan ke konsumen. 3. Memberikan bukti pembayaran kepada konsumen. 4. Memberikan daftar pemesanan kepada kitchen. Waiter atau waitress. 1. Bertanggung jawab atas operasional restoran. 2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian restoran. Tanggung jawabnya: 1. Membawa pesanan makanan maupun minuman kepada customer. 2. Memberikan pelayanan dengan maksimal. 3. Mudah memahami setiap daftar menu restoran. Cleaning service. Bertanggung jawab atas kebersihan outlet. 1. Membersihkan seluruh area outlet kecuali kitchen area. 2. Memastikan outlet tidak terdapat serangga. 3. Memastikan outlet selalu bersih dan wangi. Persyaratannya: 1. Mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang F&B. 2. Minimal usaha 30 tahun. 3. Mampu berbahasa Inggris. 4. Mampu mengatur dan bekerja sama dengan tim. 5. Diutamakan pria. Cooknya itu: 1. Dapat bekerja dalam setiap situasi. 2. Memiliki sifat disiplin dan tepat waktu. 3. Selalu memiliki sifat mau berkembang dan mau mencoba hal baru. 4. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja. 5. Minimal usia 20 tahun. Sekian yang saya dapat jelaskan tentang buku kerja saya dari bagian 1 sampai 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.